Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa dasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat shihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kenikmatan sehat ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai seorang muslim yang Al-Qur'an sebagai kitabnya, sebagai petunjuknya dalam kehidupan kita, dan lebih-lebih sebagai seorang penghafal Al-Qur'an, tentu kita senantiasa bersama dengan Al-Qur'an. Dan pada pertemuan sebelumnya Al-Fakir sudah membahas tentang adab penghafal Al-Quran yang ke-16 adalah rutin menghatamkan Al-Quran, yang mana generasi para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para salafus sholih ada berbagai macam kebiasaan. Ada yang sehari semalam khatam Al-Quran, ada yang dalam sehari khatam 4 kali, semalam khatam 4 kali, dan juga ada yang seminggu sekali, dan seterusnya. Nah, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin melanjutkan kepada adab penghafal Al-Quran yang ke-17, yang pada adab penghafal Al-Quran yang ke-17 ini adalah tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, ini penting bagi kita untuk juga memahaminya, kenapa dan apa alasannya. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk melatih diri kita untuk senantiasa menghatamkan Al-Quran, maka kesempatan emas ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang menjadi di situ banyak kesempatan untuk kemudian kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Karena suasana bulan suci Ramadan itu juga suasana yang mendukung. Bahkan tayangan di televisi jadi juga mulai mengarah ke Islami. Dan juga masjid-masjid mulai penuh. Yang dulunya hanya 1 shaf, 2 shaf. Nah, biasanya di awal bulan suci Ramadan jadi full. Yang tidak biasa ke masjid akan ke masjid biasanya. Oleh karena itu, suasana ini bisa kita juga manfaatkan, terutama bagi para penghafal Al-Quran, untuk semakin meningkatkan bacaan Al-Qurannya, khatamannya. Nah, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin As menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin." Yang artinya, orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari tidak akan paham apa yang dibacanya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan yang lainnya. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang
nggak pernah menghatamkan sama sekali misalnya, gimana bisa paham? Maka wajar ya Imam Asy-Syafi'i itu senantiasa menghatamkan Al-Quran. Kalau pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah Imam Asy-Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam itu sekali gitu ya. Maka beliau wajar ya faham fikih dan menjadi imam madhab. Bahkan di Indonesia banyak yang imam madhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang tadi Al-Fakir sampaikan itu adalah hasan sahih ya. Nah, terkait waktu memulai dan menghatamkan Al-Quran bagi yang menghatamkan Al-Quran dalam sepekan. Jadi misalnya ini terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sepekan atau seminggu ya. Abu Daud meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan, yakni Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabiullah Muhammad SAW, memulai membaca Al-Quran pada malam Jumat dan menghatamkan pada malam Kamis. Kemudian Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata dalam Al-Ihya, lebih baiknya menghatamkan satu kali pada malam hari dan satu kali pada siang hari. Tentu ini luar biasa ya kalau kita misalnya menghatamkan satu kali pada malam hari, satu kali malam hari, satu kali dalam siang hari gitu ya. Ya sekali-sekali kita coba lah ya gitu. Jadi misalnya kita lagi free nih, lagi liburan, nggak ada kerjaan, kemudian kita misalnya memang tidak ada kesibukan sama sekali misalnya, maka mungkin perlu kita mencoba minimal sekali dalam hidup kita pernah misalnya menghatamkan satu kali dalam semalam, satu kali dalam satu hari. Nah, sehingga hari itu menjadi hari yang barokah dan manfaat bagi kita. Jadi ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya ya, lebih baiknya menghatamkan satu kali pada malam hari dan satu kali pada siang hari. Khataman pada siang hari dilakukan pada hari Senin, dimulai dari pagi pada 2 rakaat fajar dan setelahnya. Dan khataman pada malam hari dilakukan ya pada malam Jumat pada 2 rakaat nafilah setelah sholat maghrib dan setelahnya. Ini kan enak kalau sudah hafal Al-Quran ya tinggal baca aja kan. Tapi yang sulit bagi yang tidak hafal gitu, jadi perlu pegang Al-Quran gitu ya. Nah jadi pada malam Jumat pada 2 rakaat nafilah setelah sholat maghrib atau setelahnya untuk menyambut pagi dan sore hari. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalaupun kita belum bisa istiqomah menghatamkan Al-Quran tidak kurang atau sebelum 3 hari atau tidak lebih daripada 3 hari, maka penting kayaknya untuk kita mencobanya. Misalnya di dalam setahun sekali kita mencoba dalam tidak kurang 3 hari kita menghatamkan Al-Quran. Insya Allah bisa kalau seorang penghafal Quran tinggal baca kan. Atau kalau bisa sebulan sekali dalam kurang 3 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran.
Nah, syukur-syukur kita dalam seminggu pernah tidak pernah kurang 3 hari menghatamkan Al-Quran. Nah, syukur-syukur istiqomah setiap hari, cuman berat ya. Lebih-lebih kita yang punya kesibukan, banyak kesibukan dan segala macamnya gitu. Tapi kita penting punya cita-cita, punya azam untuk dalam hidup ini, insya Allah saya akan upayakan target, misalnya ditulis ya, tahun 2022 saya harus pernah menghatamkan Al-Quran sehari semalam 1 kali. Nah, itu perlu kita. Atau 1 malam 1 kali khataman, 1 hari 1 kali khataman. Ini kan penting untuk kita mencoba hal kebaikan, dan minimal kita pernah meneladani para ulama, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.